Oke, selamat pagi anak-anak kami kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap dalam keadaan sehat saja, ya. Dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Nah, kalau minggu yang lewat kita masuk ke materi menentukan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, kali ini kita akan masuk ke pertemuan yang kelima, yaitu menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, jadi materi kita kali ini kita nanti harus dapat menyampaikan informasi-informasi yang ada di sekitar kita, ya, dengan berbentuk berita, ya. Nah, jadi anak-anak kami, Bapak mohon tetap simak videonya dan tetap konsentrasi. Ya. Nah, di dalam menyampaikan informasi ada beberapa hal yang harus kita pahami anak-anak kami. Yang pertama di situ kita harus pahami dulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai nantinya. Ya, setelah proses pembelajaran ini selesai, maka tujuan pembelajaran ini diharapkan siswa-siswi kami yang pertama harus mampu menjelaskan pentingnya berita itu. Nah, ya. Yang kedua adalah menyajikan informasi berita secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan ketepatan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, setelah kita pahami nanti bagaimana pentingnya suatu berita itu, baru kita dapat menyajikan nanti informasi berita, baik lisan maupun tertulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Berarti berhubunganlah ini nanti dengan materi kita pada minggu yang lewat. Oke. Nah, sekarang kita masuk satu persatu ya anak-anak kami. Yang pertama adalah pentingnya atau manfaat dari berita tersebut. Pada umumnya, ketika kita membaca teks koran, berita dari koran, atau kita menonton dari kita menonton dari televisi, kita mendengarkan berita dari radio, atau kita membaca dari handphone, ya, berita-berita yang terbaru, kira-kira apa manfaat yang kita peroleh dari sana, ya. Nah, itu artinya di sini, atau seberapa pentingkah berita itu. Nah, yang pertama di sini adalah bahwa berita itu manfaatnya adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Dari yang belum kita ketahui, maka akan kita ketahui, ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi misalnya di luar daerah kita, menjadi kita ketahui apa saja kejadian yang ada di luar daerah kita tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, membantu untuk mengasah kecerdasan. Nah, jadi dengan membaca berita, maka kecerdasan kita akan bertambah. Yang dulunya hanya sedikit yang kita ketahui tadi, maka dengan membaca berita itu atau mendengarkan berita itu, maka semakin luaslah yang akan kita pahami. Maka kecerdasan kita juga akan bertambah, ya. Itu yang nomor kedua. Yang ketiga adalah meningkatkan kosakata. Kita pahami kemarin bahwa di kaidah kebahasaan teks berita ada juga yang namanya kata baku dan non baku, ya. Nah, dengan adanya kata-kata tersebut, maka perbendaharaan kata kita atau kosakata kita akan bertambah. Yang belum pernah kita dengarkan kata-kata tersebut, maka kita akan paham, atau pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui banyaknya kosakata yang digunakan di dalam teks berita tersebut. Nah, itu dia yang ketiga. Yang keempat adalah membantu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Ya, betul sekali anak-anak kami, ya. Nah, di dalam membaca teks berita, maka ada yang mengatakan semakin banyak kita membaca, maka pengetahuan kita akan semakin bertambah dan komunikasi kita akan semakin lancar. Nah, jika kita misalnya membahas suatu topik dengan orang lain, maka dengan banyaknya informasi yang kita ketahui dari membaca berita, maka keterampilan komunikasi kita juga akan berjalan dengan baik. Ya. Nah, coba anak-anak kalian bayangkan jika
contohnya di dalam berkomunikasi kita dengan orang lain, tetapi topik yang kita pahami tidak kita topik yang kita bahas tidak kita pahami, ya. Nah, akan sulit untuk berjalannya komunikasi tersebut. Tetapi jika kita membaca berita, maka topik-topik yang ada di kepala kita sudah banyak tentunya karena kita sering membaca berita tersebut. Itu artinya nomor 4 ini ya anak-anak kami. Jadi keterampilan berkomunikasi itu akan meningkat juga anak-anak kami, ya. Nah, yang kelima, bermanfaat meningkatkan konsentrasi, ya. Kita tahu anak-anak kami ketika kita membaca, baik itu membaca apa saja, ya. Nah, maka konsentrasi kita harus penuh terhadap teks tersebut. Supaya apa? Supaya kita paham akan isi teks tersebut. Nah, jika itu diasah terus secara terus, maka otomatis konsentrasi kita akan meningkat, ya. Ketika contohnya kita disuruh untuk membaca suatu teks, dengan sendirinya maka konsentrasi kita akan semakin meningkat. Langsung cepat kita menangkap apa yang disampaikan oleh informasi tersebut. Lain halnya dengan yang tidak atau jarang membaca teks berita, ya, dia akan sulit untuk berkonsentrasi atau menentukan masalah yang ada di teks yang dia baca. Oke. Nah, nomor 6 anak-anak kami, membantu meningkatkan daya ingat. Ini juga, ya. Jadi ketika kita membaca teks berita, kita juga di situ sudah tergolong untuk meningkatkan daya ingat kita. Nah, jadi anak-anak kami yang sering lupa, ya, misalnya meletakkan sesuatu tetapi dia lupa di mana diletakkan, sering-seringlah membaca teks berita. Supaya bagaimana? Di sini dikatakan supaya Anda dapat meningkatkan daya ingat Anda, ya. Nah, yang ketujuh, membaca membuat semakin bijaksana, ya. Nah, jadi bijaksana di sini artinya kita dapat menentukan mana yang baik atau mana yang tidak baik. Kita bijak di sana, ya. Nah, jadi dengan membaca berita, kita dapat juga menentukan mana berita yang benar atau mana berita yang tidak benar atau hoax yang selama ini kita baca di media sosial, ya. Nah, jadi dengan banyaknya kita membaca berita, maka kita juga akan semakin bijaksana. Nah, baru yang berikutnya adalah meningkatkan rasa percaya diri. Pasti, ya. Dengan banyaknya kita membaca teks berita, maka tingkat rasa percaya diri kita akan meningkat. Mengapa seperti itu anak-anak kami? Ya pasti karena kita semakin banyak mengetahui informasi-informasi yang ada di dalam maupun di luar daerah kita. Jika seseorang misalnya menanyakan berita A yang ada di kota A misalnya, maka kita akan langsung dapat memahami atau mengetahui berita tersebut. Otomatis di sana kita percaya diri, ya, karena kita mampu. Nah, itu di sini artinya meningkatkan rasa percaya diri. Oke. Yang kesembilan anak-anak kami yang terakhir adalah membantu untuk membangun nilai diri. Nah, di sini artinya adalah kita di sini percaya diri sama dengan nilai diri. Artinya di dalam masyarakat kita mempunyai nilai tersendiri. Ya, nilai tersendiri maksudnya kita ini mempunyai kelebihan dibandingkan oleh orang lain. Kita mempunyai nilai dibandingkan yang tidak membaca teks tersebut. Karena apa? Karena kita sudah banyak mengetahui, ya, itu dia. Nah, ini adalah manfaat atau pentingnya berita bagi masyarakat umum atau umum. Nah, tetapi untuk kita sebagai pembelajar ada juga manfaat atau pentingnya dari berita tersebut. Apa saja itu anak-anak kami? Yang pertama adalah menambah wawasan pelajar dalam berbagai bidang, ya. Jadi sama tadi halnya wawasan atau pengetahuan kita akan semakin meningkat. Yang kedua, dapat digunakan sebagai referensi. Tahu artinya ada anak-anak kami referensi? Referensi itu adalah sebagai modal tambahan, ya, atau buku semacam buku untuk menambahi argumen kita, ya. Nah, baru yang ketiga di sini dapat digunakan untuk menambah informasi baru.
Yang keempat, memperbaharui pengetahuan pelajar. Ya, memperbaharui pengetahuan pelajar artinya itu kita pengetahuan kita yang dulunya hanya sedikit tapi kita perbaharui atau kita perbanyak lagi, itu maksudnya di sini. Yang kelima, menambah perbendaharaan kata. Ya, sama dengan yang tadi, menambah kosakata. Yang keenam, mengklarifikasi berita palsu. Ini dia, kita dapat mengklarifikasi apabila seseorang itu menyampaikan berita yang tidak tepat. Karena apa? Karena kita sudah banyak membaca teks berita, maka kita dapat mengetahui mana yang palsu, mana yang tidak palsu atau yang hoax tadi ya. Nah, baru yang ketujuh, dapat mendapatkan ilmu yang baru ya, pasti. Yang kedelapan, digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan. Ya, betul. Jika kita pahami misalnya kita sudah baca bahwa di daerah Tarutung sudah ada terjadi gempa, berarti di daerah kita ini Pangaribuan kita juga harus waspada. Itu artinya ya, menjaga supaya nantinya jika datang sesuatu hal yang tidak diinginkan kita dapat berjaga-jaga atau wanti-wanti ya. Yang kesembilan, update terhadap berita terkini. Nah, update artinya ya terbaru ya, kita dapat mengupdate, kita dapat memahami informasi yang terbaru ya. Nah, setelah kita pahami bagaimana pentingnya suatu berita itu anak-anak kami ya, seberapa bermanfaat teks berita itu, maka kita harus memahami juga bagaimana cara menyampaikan isi teks berita tersebut. Karena tujuan pembelajaran kita tadi, anak-anak kami harus mampu itu menyampaikan berita secara lisan maupun tertulis. Nah, jadi penyampaian berita langkah-langkahnya adalah yang pertama sekali adalah menentukan sumber beritanya. Nah, di sini dikatakan yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Kita harus dapat menentukan sumber berita dari mana. Kita cari dulu kira-kira berita yang mau kita sampaikan itu sumbernya dari mana. Sumbernya itu harus menyangkut kepentingan orang lain, jangan hanya menyangkut kepentingan beberapa golongan ya. Nah, itu yang pertama. Setelah kita tentukan sumber beritanya, baru kita datangi sumber berita tersebut. Contoh, apabila kita sudah menentukan sumber beritanya berada misalnya di Batunda 2, ya, ini salah satu contoh. Nah, maka kita harus mendatangi sumber berita tersebut ke Batunda 2 dan langsung mewawancarai orang-orang yang terlibat yang berhubungan di peristiwa tersebut. Nah, jadi contohnya kita mendengarkan ada suatu kebakaran, peristiwa kebakaran di Batunda 2. Kita datang ke sana, baru kita wawancarai orang-orang yang terlibat itu ya. Baru kita tanya kepada orang tersebut perihal tentang peristiwa itu. Nah, baru yang terakhir mencatat fakta-fakta dengan berpedoman pada pola adik Simba. Sudah kita pelajari adik Simba ini ya. Nah, jadi di dalam proses mewawancarai tadi kepada orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa itu, maka kita harus berpedoman, pertanyaan itu harus berpedoman kepada 5W tambah 1H tadi. Misalnya kita tanya siapa yang terlibat di dalam kebakaran tersebut ya, atau siapa saja korban ya di dalam peristiwa tersebut. Nah, atau bagaimana proses terjadinya kebakaran tersebut. Nah, kita harus catat itu anak-anak kami. Baru yang berikutnya, yang keempat, jawaban-jawaban dari sumber-sumber yang kita dapat itu baru kita buatlah itu menjadi suatu catatan, menjadi suatu teks yang utuh. Nah, maka inilah nanti yang akan dinamakan dengan teks berita ya. Berarti ada 4 langkah ya, anak-anak kami dalam menyampaikan teks berita. Yang pertama tadi adalah kita harus menentukan sumber beritanya. Yang kedua harus mendatangi sumber beritanya. Yang ketiga mencatat fakta-fakta. Baru jawaban-jawaban dari sumber tadi yang berupa fakta itu kita
catatlah itu, kita gabungkan atau kita rangkai menjadi suatu teks yang utuh, ya. Nah, setelah kita gabungkan itu menjadi satu teks berita tersebut, maka kita harus menyunting dulu teks berita yang sudah kita tulis tadi. Nah, kita paham bahwa menyunting di sini anak kami adalah memperbaiki teks yang salah, ya. Memperbaiki teks tersebut apabila kurang tepat. Jadi bagaimana cara menyunting teks berita yang kita tulis tadi? Nah, di sini yang pertama adalah kita harus perhatikan kebenaran isi berita tersebut atau fakta-fakta yang kita dapat dari lapangan, ya. Nah, yang kedua adalah kelengkapan isi berita tersebut, apakah berhubungan dengan komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus adik Simba tadi. Artinya, apakah berita yang kita tulis itu sudah memuat unsur adik Simba, ya. Yang ketiga, struktur penyusunan berita yang ditandai dengan bagian yang paling penting sampai yang kurang penting. Artinya juga di sini harus tersusun secara sistematis, mulai dari judul beritanya sampai dengan ekor berita, karena kita sudah pelajari itu. Nah, sudah pahamlah anak-anak kami di sana, ya. Yang keempat, penggunaan bahasa yang ditandai dengan keefektifan kalimat, kebaguan kata, ketepatan ejaan, dan tanda bacanya. Nah, ini yang paling penting anak-anak kami biasanya di dalam menulis teks berita. Nah, coba nanti anak-anak kami setelah ditulis teks beritanya, kamu perhatikan kesalahan-kesalahan kalimat di sana anak-anak kami. Yang kedua, kebaguan katanya, apakah ada di sana kata-kata yang tidak baku, diganti lagi itu menjadi kata-kata yang baku. Nah, yang ketiga, ketepatan ejaan dan tanda bacanya, ya. Tanda baca juga di sini harus kamu perhatikan anak-anak kami. Apakah tanda bacanya tepat atau belum? Kalau belum, diperbaiki. Misalnya penggunaan huruf kapital, pembuatan tanda titik, tanda koma, apakah bahasanya rancu atau berlebihan. Nah, jadi itu harus diperbaiki anak-anak kami, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah nanti anak-anak kami di dalam penyuntingan isi teks berita. Nah, ingat anak-anak kami, menyunting di sini artinya adalah memperbaiki, ya, memperbaiki hal-hal yang kurang benar di dalam teks berita tersebut. Oke? Nah, jadi Bapak harap anak-anak kami sudah paham bagaimana cara menyunting teks berita tersebut. Nah, jadi di sini ada juga yang kelima, kesesuaian gambar dengan isinya. Di sini apabila berita disertai dengan gambar. Karena ada juga berita yang disertai dengan gambar, harus sesuai gambar tersebut dengan isinya. Jangan yang diberitakan mengenai kebakaran tetapi gambarnya itu berhubungan dengan kebanjiran, ya. Jadi itu harus disesuaikan anak-anak kami. Oke, cukup sekian anak-anak kami. Jadi nanti tugasnya akan Bapak bagikan di grup kita. Silahkan diperbaiki atau disunting teks berita yang akan Bapak kirimkan itu, ya. Sekian dan